Hari ini saya akan membuat vlog tentang revitalisasi pembangunan Lasem sebagai kota cagar budaya yang hari ini akan dilaksanakan peletakan batu pertama. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, marilah ikuti saya. Hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Masyarakat Lasem sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Suasana sholat Jumat di masa pandemi di Lasem tetap berprotokol kesehatan. Teman-teman lihat di depan masjid ini nantilah yang akan digunakan untuk pelaksanaan peletakan batu pertama tentang revitalisasi pembangunan Lasem sebagai kota cagar budaya. Nggih, Pak. Berjumatan nggih mangke nggih. Ya, nah undangannya jam kali, tekannya paling jam setunggal. Oh, mangke jam Undangannya jam kali, kalau siapaan jam setunggal. Oh, Jumat jam setunggal mangke peletakan. Oh, wes, sithik. Nggih, matur nuwun Pak informasi ini. Teman-teman, menurut informasinya peletakan batu pertama itu nanti akan dilaksanakan pada kisaran jam 1 setelah sholat Jumat. Ini persiapan untuk pelaksanaan peletakan batu pertama itu. Akhirnya Lasem menjadi kota cagar budaya. wajib menyediakan sarana
akan masuk ke Masjid Lasem ya. Yang sebentar lagi nanti batu pertama untuk revitalisasi pembangunan Lasem sebagai kota cagar budaya di depan Masjid Lasem ini, teman-teman. Peletakan batu pertama Lasem sebagai kota cagar budaya, revitalisasi pembangunan Lasem sebagai kota cagar budaya. Inilah teman-teman untuk persiapannya. Ya, peletakan batu pertama penataan Kota Pusaka Lasem, Kabupaten Rembang. Nanti setelah Jumatan katanya begitu. Saya juga tidak tahu tadi informasinya Pak Beca itu loh. Setelah Jumatan jam 1 kayak. Berarti nggih. Pripun? Balik asli meleh niku. Ya, kembali ke jadi alun-alun lagi nanti di sini. Karena dulu kan alun-alun. Oh itu, iya. Ya nanti itu juga dikembalikan ke posisi yang seperti ini juga. Berarti nanti masjidnya itu juga kubahnya juga akan dikembalikan seperti dulu ya. Iya. Teman-teman, ini adalah suasana masyarakat Lasem setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Jami Lasem. Inilah teman-teman ya, suasana setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami Lasem. Dan di depan Masjid Lasem ini nanti hari ini tanggal 3 September tahun 2021 akan dilaksanakan pelaksanaan peletakan batu pertama revitalisasi pembangunan.
teman-teman, inilah suasana selesainya sholat Jumat di depan Masjid Jami Lasem. Dan di depan Masjid Jami Lasem hari ini tanggal 3 September tahun 2021 akan dilaksanakan peletakan batu pertama revitalisasi pembangunan Lasem sebagai kota pusaka atau sebagai kota cagar budaya. Inilah teman-teman, inilah persiapannya. Ya teman-teman, ini persiapannya.
Ya, dimohon kepada media untuk bisa. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Haji Muhammad Arwani Tomafi, yang kami hormati Bupati Rembang, Wakil Bupati Rembang, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bapak Kiai Haji Muhammad Zain Ahmad Maksum, Kapolres Rembang, Kajari Rembang atau yang mewakili Kepala Dinas PU Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Balai Prasarana Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenanannya kita dapat hadir di kawasan Kota Pusaka Lasem Kabupaten Rembang dalam acara peletakan batu pertama penataan Kota Pusaka Lasem Kabupaten Rembang yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat 3 September 2021 dimulai. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, laporan penyelenggara kegiatan oleh Kepala Balai Prasarana Pembangunan Wilayah Jawa Tengah, Bapak Cakra Nagara STMP ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Arwani Tomafi, anggota Komisi 5 DPR RI, Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Bapak Sesditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Bapak Bupati Rembang, Wakil Bupati Rembang, Bapak Kapolres Rembang, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah yang mewakili Bapak Gubernur, Kasih Intel Kejaksaan Tinggi Rembang, sesepuh kiai tokoh masyarakat Rembang, Bapak dan Ibu peserta acara yang berbahagia. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita di sini hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan groundbreaking penataan Kota Pusaka Lasem Kabupaten Rembang pada hari Jumat 3 September 2021. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2012 pemerintah daerah Kabupaten Rembang telah mengusulkan rencana aksi Kota Pusaka kepada Kementerian PUPR. Kemudian pada tahun 2013 diadakan penandatanganan piagam Kota Pusaka oleh Kementerian PUPR bahwa Lasem masuk ke dalam kategori Kota Pusaka. Pada tahun 2017, Kementerian PUPR melakukan fasilitasi penyusunan produk peraturan Bupati, yaitu kajian rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL, sekaligus penyusunan detail engineering design Lasem. Pada tahun 2019 dikeluarkan peraturan Bupati tentang penetapan Lasem sebagai Kota Pusaka. Pada tahun 2020 diadakan review DED penataan Kota Pusaka Lasem, dan selanjutnya pada tahun 2021 dilaksanakan konstruksi fisik berdasarkan hasil review DED sebelumnya. Data umum penataan Kota Pusaka Lasem Kabupaten Rembang. Lokasi penataan berada di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan 360 hari terhitung mulai 24 Agustus 2021 sampai dengan 18 Agustus 2022 secara multi-years. Total area penataan kawasan alun-alun 13.000 meter persegi yang terdiri atas alun-alun trotoar 2.300 meter persegi, area pasar trotoar 3.000 meter persegi, dan area masjid 8.000 meter persegi. Penyedia jasa kontraktor PT Putra Jaya Andalan dengan nilai kontrak sebesar 88 miliar. Penyedia jasa manajemen konstruksi PT Yodia Karya Persero dengan nilai kontrak 2,4 miliar. Lingkup pekerjaan. Pertama, kawasan alun-alun dan pasar Lasem. Kedua, Masjid Jami Lasem. Ketiga,
penataan koridor ruang jalan, Jalan Jati Rogo, Jalan Karangturi, Gang 4, Gang 2, Jalan Dendos, Jalan Lingkungan Masjid Jami, Ponpes Kauman. Kami mengharapkan terwujudnya berbagai dukungan yang mengalir dari semua pihak yang terkait agar penataan kawasan Pusaka Lasem yang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar. Komitmen Kabupaten Rembang untuk mendukung pekerjaan tersebut harus dilaksanakan, salah satunya terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung hijau, di mana Pemda Kabupaten Rembang perlu menyiapkan kelembagaan guna sertifikasi bangunan gedung hijau. Selain itu, kami mengharapkan pula dukungan Pemda Kabupaten Rembang untuk segera menyiapkan kelembagaan pengelola kawasan Kota Pusaka Lasem pasca pelaksanaan konstruksi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bakti kita kepada daerah, bangsa, dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bapak Insinyur Didit Arif Aldiat, MSI. Saya hormati anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Haji Muhammad Arwani Tomafi. Yang saya hormati Bapak Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang. Yang saya hormati Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh As Intel Kajari. Yang saya hormati Kapolres Rembang, yang saya hormati Gus Zaim, dan yang saya hormati Gus Ahfaz, yang saya hormati juga Ketua Tahmir Masjid Jami Lasem, dan yang saya hormati teman-teman Balai dan teman-teman dari PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan perkenannya kita dapat berkumpul secara langsung pada kegiatan groundbreaking ini. Dan alhamdulillah insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pak Kebalai sudah disampaikan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di sini, dan memang itu merupakan salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, yaitu penyelenggaraan penataan bangunan gedung. Penyelenggaraan ini juga termasuk di dalamnya adalah lingkungan yang mempunyai nilai sejarah seperti halnya Kota Lasem ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga sudah disampaikan perjalanan dari mulai perencanaan hingga penyusunan RTBL, hingga juga tadi ada disampaikan sudah ada perbuknya terkait dengan kawasan Pusaka Lasem ini, dan juga DED dan RAB sudah disempurnakan. Maka kini tiba saatnya kita masuk ke dalam kegiatan konstruksi, dan hari ini insya Allah kita akan melakukan groundbreaking, dan setahun ke depan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari perencanaan yang sudah kita susun bisa terwujud. Kawasan ini menjadi kawasan yang lebih baik lagi, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini dan juga mungkin masyarakat yang lebih luas baik di provinsi maupun dari sisi nasional. Yang juga nanti terpenting adalah ketika selesai bangunan ini mungkin juga harus diperhatikan adalah terkait dengan operasi dan maintenance-nya. Jadi ini tidak kalah penting, selain pembangunan juga yang perlu kita perhatikan nanti adalah terkait dengan pengoperasiannya. Pasti kami akan segera memindah aset ini kepada
Kabupaten Rembang untuk kemudian bisa dikelola dengan baik. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf pada hal-hal mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Rembang yang terhormat Bapak Haji Abdul Hafid SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan para alim, para kiai hadir, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaim, Bapak Kiai Haji Ahfaz, Ketua Takmir Masjid Jami Lasem, Bapak Kiai Haji Abdul Muid, yang terhormat anggota Komisi 5 sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi Bapak Haji Arwani Tomafi, yang saya hormati Bapak yang mewakili dari Bapak Gubernur, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, rekan-rekan Forkompimda, Pak Kapolres, Pak Kajari yang mewakili, yang saya hormati perwakilan dari Direktur Jenderal Cipta Karya, Bapak Insinyur Didit Arif Ahdiat MSI, yang saya hormati Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pelaksana Permukiman Wilayah 2, Bapak Cakra Nagara STMT ME, yang kami hormati PPK BPP Wilayah 2, dan yang saya hormati tamu undangan semuanya yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti acara groundbreaking seremoni penataan Kota Pusaka Lasem, Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, pada hari yang baik ini, perkenanlah kami mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Bapak Arwani, yang kehadirannya ini tentu, ini ada Pak Abdul Aziz juga, ada DPR, saya lupa ya, Pak Abdul Aziz dari DPR wilayah. Yang kehadirannya beliau ini tentu memberikan mana yang sangat strategis bagi kita semua, sehingga tidak lepas dari dengan beliau untuk mewujudkan Kota Lasem sebagai kota pusaka. Ini merupakan kebanggaan dari warga masyarakat Rembang, khususnya untuk warga masyarakat Lasem, karena sudah lama sekali kita memohonkan kepada pemerintah pusat untuk bagaimana Kota Lasem ini menjadi kota pusaka mulai tahun 2012, sehingga baru hari ini telah dibuktikan akan dimulainya pembangunan kota pusaka yang tadi disampaikan oleh Pak Cakra detailnya, tahapan-tahapannya, sehingga tidak perlu kami ulas, tapi paling tidak ini merupakan suatu yang ada kepastian bahwa kota pusaka Lasem ini akan segera dimulai. Tadi disampaikan bahwa apa yang harus kita lakukan. Tentu yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada semua warga masyarakat, tokoh masyarakat Lasem untuk mendukung keberadaan pembangunan ini. Sekiranya ada hal yang perlu dikonsultasikan, sampaikan saja. Tapi ini sudah merupakan sesuatu yang harus dijalankan. Jadi
saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa mendukung sepenuhnya. Bapak Ibu semuanya, memang pameran ini dilakukan secara multi-years. Jadi tahun 2021, tahun 2022 yang insya Allah nanti akan terus diselesaikan untuk tahapan yang kedua. Oleh karena itu, sekiranya ada hal yang perlu disampaikan, di sini ada Pak Cakra, sampaikan saja sepanjang tidak merubah daripada dasar-dasar yang telah disepakati yang dilakukan dengan DID-nya. Saya kira itu bisa kita komunikasikan. Bapak Ibu, memang Lasem ini kenapa jadi kota pusaka? Karena sejarah dulu mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini akan kita kenang, akan kita munculkan lagi, karena di sana jelas bahwa Lasem ini sejarahnya sangat menarik untuk menjadi contoh secara nasional. Oleh karena itu, tadi disampaikan oleh Pak Cakra bahwa ini sudah ditetapkan sebagai kota pusaka, maka pemerintah berkepentingan untuk membangun secara detail. Bapak Ibu semuanya, yang kedua, saya atas nama pemerintah tentu apa yang menjadi kewajiban pasca nanti dibangun, bagaimana pengelolaannya, kami akan siap, yang kami akan melibatkan komponen masyarakat di Lasem, sehingga nanti benar-benar ini berdaya untuk dikembangkan secara ekonomi maupun sosial. Jadi saya siap untuk membuat semacam kelembagaan yang menangani tentang bagaimana kota pusaka ini bisa punya nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai-nilai yang lain. Namun demikian, perlu kami sampaikan pula bahwa tidak mudah. Kalau ini sudah dibangun, tentu apa yang harus kita lakukan? Saya dari Kabupaten Rembang ini masih punya PR besar. Yang pertama adalah ketika ini menjadi tempat kunjungnya banyak orang, ini satu kebanggaan. Di sisi lain, airnya ini masih minim, air di Rembang ini masih minim sekali, maka kecukupan air juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan program ini. Oleh karena itu, saya sudah mengusul kepada Pak Presiden, yaitu program optimalisasi air dari Sale yang nanti akan menyuplai Kota Lasem dan Kota Rembang. Dan ini sudah masuk di dalam ketetapan Presiden melalui Peraturan Presiden nomor 79. Mudah-mudahan ini juga nanti dapat dukungan secara politik anggaran oleh Bapak Wakil Ketua Komisi 5. Jadi saya yakin ini bisa, karena di Lasem ini ada Wakil Ketua Komisi 5 yang kebetulan juga membidangi hal tersebut. Bapak Ibu semuanya, itu belum cukup, belum sempurna. Kalau pengelolaannya ini bisa ingin sempurna, maka jalan Pantura ini yang melintas di wilayah kota pusaka ini juga harus ditata dengan baik. Karena kalau ini dibiarkan jalan Pantura dilintasi kendaraan besar, tentu akan mengganggu dari fungsi kota pusaka. Oleh karena itu, kami juga sedang mengusulkan kepada Pak Presiden, dan ini sudah diputuskan melalui Peraturan Presiden nomor 79, bahwa Rembang mau dilaksanakan atau direncanakan untuk jalan lingkar luar kota, mulai dari Kaliori sampai mana sini tuh? Bonang, sampai Bonang. Jadi panjangnya kurang lebih 25
kilo. Jadi ini tahun ini DID-nya sudah jadi. Jadi kalau kita ada letotnya sudah jadi, DID sudah jadi, tinggal nanti masalah pembiayaan yang diawali dengan pembebasan tanah. Yang diawali dengan pembebasan tanah. Insya Allah kalau nanti disetujui DPR, Pemkab Rembang akan mengadakan pengadaan tanah mulai tahun 2022, sehingga harapannya tahun 2023 jalan lingkar luar kota juga bisa dibangun dalam rangka juga untuk menyempurnakan pengelolaan kota pusaka yang ada di Lasem ini. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada semuanya, utamanya kepada warga masyarakat Lasem, Pak Camat, Pak Kepala Desa, semuanya juga merespon dengan baik. Tokoh agama, utamanya Gus Asfas, Gus Zaim, kemudian Pak Kiai Muid, juga ini menjadi tigernya untuk bagaimana permasalahan-permasalahan yang berjalan nanti kalau muncul. Ini saya minta untuk ada kerjasama yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati sambutan anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat Bapak Haji Muhammad Arwani Tomafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Yang kami hormati para kiai, wabil khusus Kiai Haji Zaim Ahmad, Pak Sesdirjen. Pak Kiai Zaim ini bisa adik saya ya bisa kakak saya, tapi karena beliau kiai, saya politisi, jadi ya lebih tua atau lebih senior beliau, lebih sepuh beliau. Kalau Kiai Ahfas ini paman saya. Yang terhormat Takmir Masjid Lasem Kiai Muid, ya, ini ya. Yang kami hormati Bapak Sesdirjen, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Balai, Pak Kapolres, selamat datang Pak di Rembang. Yang juga kami hormati dari Kajati, ya, yang mewakili Pak Asintel dan Pak Wakil Bupati, dan semuanya saja yang tidak bisa saya ikut satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan satu tahapan penting dari beberapa tahun yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat Lasem untuk bisa melakukan penataan di kawasan kota pusaka di kota Lasem ini. Terus terang banyak yang memang ingin kita
sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini masyarakat Kota Lasem, terkait dengan bagaimana menjaga historisitas kesejarahan dari Kota Lasem ini. Kita punya batik Lasem, tetapi di luar itu kita juga punya sejarah yang luar biasa tentang kebangsaan, tentang bagaimana kita bisa berdampingan hidup damai dengan masyarakat dari berbagai kelompok, dari berbagai agama, dari berbagai etnis dan sebagainya. Contoh kecil nyata yang ada di Kota Lasem sudah berjalan dari puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini menjadi satu monumen ya, pertama bagi masyarakat Lasem untuk bagaimana melakukan penataan yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Kami juga beberapa kali dititipi terkait dengan aspirasi penataan kota Pusaka Lasem ini agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Lasem, sehingga kami ingin nanti Pak Kepala Balai dalam pelaksanaannya, saya selaku anggota Komisi 5 DPR RI, wakil dari masyarakat Lasem di DPR RI juga ingin bersama-sama dengan masyarakat nanti melakukan bagaimana pelaksanaan penataan kawasan kota Pusaka Lasem ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, Rembang, saya kira tadi disampaikan oleh Pak Bupati, juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena terutama sekali terkait dengan air. Kami sudah sering dan terus tiap rapat kerja dengan Pak Menteri, dengan RDP, dengan Bu Dirjen dan sebagainya, menyampaikan pentingnya Rembang ini ada peningkatan ya debit sumber semen di Sale air ya, dari yang sekarang hanya 80 liter per detik ya, bisa ditingkatkan sampai 140. Mungkin juga beberapa pembangunan terkait dengan air ini menjadi kebutuhan dari masyarakat Rembang. Sudah berkali-kali kami sampaikan, selalu saja memang delalah tahun ini, tahun 2020 dan 2021 kita kena pandemi, beberapa anggaran juga terkena refocusing. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, mari kita sama-sama kawal ya program ini dengan baik, mulai dari perencanaan sudah, nanti pelaksanaan, dan juga pada akhirnya kita sama-sama merawat ya, agar ini menjadi milik kita bersama, kita rawat bersama, termasuk juga bagaimana nanti pengembangan ke depan. Ada sinergitas dari instansi lain, misalnya terkait dengan lalu lintas, tentu ada sinergitas dengan Bapak Kapolres ya, dengan perhubungan, termasuk juga tadi yang disampaikan terkait dengan kapasitas dan jalan Pantura, jalan raya ini. Saya kira ini akan menjadi perhatian ke depan. Kita sudah juga usulkan beberapa kali, tapi di tahun ini masih belum, insya Allah juga Perpresnya sudah masuk, Perpres 79, jalan lingkar tadi sudah disebutkan, sehingga nanti ke sini kendaraan besar itu bisa kita alihkan ke jalan lingkar. Ini bisa mungkin satu arah, bahkan jika bisa lebih cocok dengan kepentingan pengembangan kawasan Kota Pusaka. Dan satu lagi, kemarin di rapat kerja juga sudah kami sampaikan Pak Bupati terkait dengan pentingnya penataan kawasan Sunan Bonang. Kami sudah sampaikan dan ternyata Pak Menteri juga tahu, paham lika-likunya Sunan Bonang ya, di Desa Bonang itu, tahu pasujudannya, atau mungkin barangkali Pak Menteri pernah
wiridan di sana, saya nggak sangat paham, sehingga penting sekali pernah disampaikan untuk peningkatan kapasitas jalan sampai ke pelabuhan Rembang itu. Jadi banyak sekali yang menjadi perhatian kita. Semoga di sini ada Pak Abdul Aziz juga, anggota DPRD Provinsi, bisa membawa program-program yang selaras dengan penataan kawasan Kota Lasem. Di samping masjid itu, Pak Bupati, Pak Kapolres, ada Museum Nusantara Masjid. Bagus, mungkin Pak Kapolres kapan-kapan nanti berkunjung ke dalam situ, dan mungkin juga bisa nyumbang, atau Pak Bupati sudah nyumbang ukirannya belum ya? Mungkin bisa lihat di sana ada ukiran Quran, ukiran juz-juzan Quran itu ya. Mungkin bisa dilihat. Insya Allah itu akan bisa semakin membuat kawasan Kota Pusaka Lasem ini bisa lebih baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih pada Pak Sesdirjan yang telah hadir secara langsung pada kesempatan kali ini, dan mari kita rawat bersama apa yang menjadi kebanggaan Kota Lasem ini, sehingga akan bisa mendapatkan manfaat berkah di berbagai sektor, terutama sekali di bidang ekonomi. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebelum pelaksanaan peletakan batu pertama, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksud. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرة النبي وعلى ما نويناه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر الفاتحة وببركة الفاتحة يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معد منك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah prosesi groundbreaking ceremony atau peletakan batu pertama yang ditandai dengan bunyi sirena. Untuk itu kami serahkan menuju ke lokasi peletakan batu pertama yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Haji Muhammad Arwani Tomafi, Bupati Rembang, Sekretaris Jenderal Cipta Karya Bapak Kiai Muhammad Zaim Ahmad Maksum, Kapolres Rembang,
Kepala Balai Prasarana Pemegang Wilayah Jawa Tengah didampingi Wakil Bupati Rembang dan Sekretari Rembang atau yang mewakili. Yang pertama yaitu yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Haji Muhammad Aroni Tomafi. Baik, selanjutnya Bapak Rembang. Selanjutnya Bupati Rembang. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kayak nginggil mawon. Nggih. Di suwur-wur. Selanjutnya Kapolres Rembang.
Selanjutnya, Kepala Balai Prasarana Pemerintahan Wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya Bapak Wakil Bupati Rembang. Mewakili Menteri Agama ini. Kita tunggu 2 tahun. Selanjutnya Gus Angkas, kami silakan. Di Kumbana saya Pak. Wah, Supra. Supra. Iya. Pak Kapolres SPN, kepala SPN di sana. Bir Gus, Jadi bir. kepala SPN di ada kan di Sultra SPN? Ada. Iya, itu mantan Kapolres ini. Pak Kapolres di tahun 2010 mau gitu. Iya. Yang kasih biar jalan kasih jalan. Enggak, sekarang jadi perencanaan di Kalteng. Kemudian perwakilan dari Kajari Rembang yaitu Asriel, kami silakan. Saya soalnya pernah pas ke sana ketemu beliau. Kepala SPN. Kendari. Pak Adi. Hah? Pak Adi. Hah? Pak Adi. Pak Adi. Sekarang dia perencanaan yang di politik itu perencanaan namanya apa? Asrena. Karorena ya, kelas foto bersama Polwil itu di mengajak Kalteng kayaknya. mobil Kalteng, tahanan Kalteng. dan dimohon Tempat kepada yang dengan tidak hubungan berkepentingan Jakarta. untuk bisa keluar dari area agar tidak terjadi kerumunan. Dimohon diberikan space untuk bisa berfoto bersama. Muhammad. Ya, kami silakan untuk bisa kembali ke tempat. Teman-teman, peletakan batu pertama untuk revitalisasi pembangunan Lasem sebagai kota pusaka ataupun Dan Lasem Bapak sebagai Ibu kota tamu yang kami hormati, dengan peletakan batu pertama tadi maka merupakan akhir dari serangkaian acara pada hari ini. Kami seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, dengan berakhirnya peletakan batu pertama tentang revitalisasi pembangunan Lasem sebagai kota pusaka ataupun sebagai kota cagar budaya telah selesai dilaksanakan, maka saya akhiri vlog saya. Assalamualaikum
ikuti terus channel saya.